Halo, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 23 Juni ya, 23 Juni 2023. Nah, masih bersama kami di sini. Saya sendiri Truli Oktopurba dan rekan saya. Iya, saya Ati Wahyuni kembali Ya. dalam program Selamat Sore Medan ya. Di hari Jumat. Iya. Cuaca yang ini ya, turun agak hujan. redup ya, cuacanya agak redup. Memang sekarang ini cuaca memang agak susah diprediksi secara awam ya, tapi sebetulnya BMKG sudah membuat himbauan-himbauan juga terkait cuaca ini ya. Iya, betul sekali. El Nino ada apa, jadi kita memang harus siaga. Ya Truli, kita punya 3 berita andalan yang akan kita sajikan untuk Tribuners. Dan kebanyakan masih soal kriminal ya, Kak ya? Iya, yang pasti peristiwa ya Truli ya. Peristiwa ada yang menghebohkan kemarin, kejadiannya di Begal itu. Iya, ternyata bukan di Begal tuh. Nah, Berarti tapi nanti permasalahan informasinya geng lengkapnya motor. nanti akan kita yang kemarin sampaikan. yang tewas ya, mahasiswa UMSU. Bukan. Itu kan sudah, maksudnya berita itu sudah lewat ya. Ini ada yang terbaru. Oh, gitu. Yang terbaru nanti akan kita sampaikan secara lengkap, tentu Baik. saja dengan video dan juga ada wawancara dengan reporter. Yang pasti Tribuners, berita ini mungkin sudah muncul juga di beranda handphone di WA Group. Ini sempat viral juga, ya kan, dengan lengkap dengan foto-foto yang sedikit sadis sih fotonya kalau Betul sekali. ditayangkan. Jadi sebaiknya Anda juga Tribuners juga menjaga ya, jangan sampai anak-anak kita, orang-orang yang belum cukup Terlibat dalam geng motor. belum cukup usia untuk melihat secara langsung bagaimana sadismenya foto-foto yang disebarkan di WAG ini. Jadi ini sekedar himbauan bagi orang tua, anak-anak tolong dibatasi untuk melihat hal sesuatu yang sebetulnya belum waktunya dan untuk menyaksikan itu. Betul sekali. Ya. Dan bagaimana Truli? Silakan mungkin kita ada 3 berita, silakan dibacakan. Iya, Yang kita pertama, bacakan saja. Yang pertama, ini kita pakai perangkat baru ya. Iya, kayaknya memang sudah untung ini acara ya. Ya biasanya kan indikatornya kan ada 2 gitu ya. Gadgetnya ganti dan kita gajiannya lebih cepat. Ini sebenarnya rahasia perusahaannya. Tapi ini rahasia perusahaan yang bisa nyebar. Iya, pasti. Ini kita maaf agak sedikit gagap. Agak gagap kita menggunakan. Tolong dimaklumi ya. Abang produser. Oke. Iya Tribuners, sempat heboh masyarakat Kota Medan karena mengaku jadi korban begal. Ternyata mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU bernama Ahmad Alimuddin dibacok oleh kelompok geng musuhnya. Hal ini diakui korban melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Polrestabes Medan pada Jumat tanggal 23 Juni, artinya di hari ini ya. Amatan dari kami, dalam video tersebut mahasiswa semester 2 Fakultas Manajemen Dakwah itu mengaku bahwa dirinya bukan korban begal. Ia mengatakan pembacokan terhadap dirinya karena ada permasalahan antara gengnya dan geng pelaku. Ahmad menyampaikan ketika itu para pelaku langsung membacok dirinya menggunakan senjata tajam. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan Ibtu Japri Simamora membenarkan bahwa kasus tersebut bukan pembegalan. Ia menyampaikan bahwa mahasiswa yang dibacok itu merupakan anggota geng motor. Japri juga menjelaskan, sampai saat ini korban belum membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Ya, Tribuners, kita saksikan dulu ya Truli ya videonya seperti apa. Ayo kita sama-sama saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alimuddin. Kuliahnya di UINSU, Fakultas Manajemen Dakwah. Dengan adanya berita tentang saya dibegal di Citralek, itu tidak benar. Yang sebenarnya terjadi, saya dan teman saya ingin menuju ke MMIC. Saya dan teman saya berbonceng 3 mengenai sepeda motor dan berjumpa tiga remaja juga berbonceng 3 dan menanyakan bahwasannya saya masih anggota TGF atau enggak, dan saya jawab tidak, tapi mereka tetap mengikuti dan begitulah kejadiannya antara perselisihan antara geng saya yang bernama TGF Tongkrongan Gistri Family dengan APIST. Inilah yang terjadi, saya dibacok di bagian tangan 2 jahitan. Kembali saya sampaikan bahwasannya pembegalan yang ada di
Setelah itu pada tanggal 22 Juni 2023 hari Kamis itu tidak benar. Yang sebenarnya terjadi itu adalah perselisihan antara kelompok saya yang bernama TGF dengan APST. Dan saya tidak bersangkutan lagi dengan TGF itu. Sekian dan terima kasih. Iya, sekian dan terima kasih. Jadi itu dia sebut tadi sekian dan terima kasih, berakhir juga videonya. Iya, itu tadi pengakuannya dari korban. Korban, ya. Korban juga. Tapi ini memang di satu sisi, apakah ini dengan pengakuan seperti ini, apakah kasus dihentikan atau bagaimana? Coba kita tanya dulu ya sama reporter kita yang ada di lapangan dengan Alfiansa. Halo Fian. Ya, halo, selamat sore. Iya Fian, selamat sore juga. Gimana Fian? Ini kalau nggak salah peristiwa ini yang fotonya beredar di WA Group ya saat ini ya, foto apa namanya luka-luka di punggung, kemudian di tangan-tangan seperti itu, Fian. Apakah itu kejadian yang sama? Baik, jadi ya memang tadi malam itu sempat heboh ya, ada seorang mahasiswi lumpuh yang mengaku begal di depan Fakultas. Nah, pasca dari informasi tersebut, beredar beberapa foto yang menunjukkan bahwasannya tubuh ada yang dibacok begitu. Namun tadi kita sempat mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Tetuan yang mengatakan bahwasannya foto tersebut merupakan hoax dan bukan foto dari si korban ini yang sempat dibacok itu. Dan setelah dari situ barulah itu video pengakuan dari si mahasiswa WISU ini yang mengatakan bahwasannya memang benar tidak ada terjadi aksi begal. Dia hanya di tempat dan itu mengenai tangannya saja dan tidak melukai. Dan itu hanya dijahit 2 jahitan, gitu Kak. Kemudian Alfian, ini kejadiannya kapan ya? Ini sepertinya korban sudah pulih ya, sudah sehat gitu, tidak ada nampak dalam posisi perawatan atau gimana? Ataukah memang secepat itu proses penyembuhan atau bagaimana sebetulnya? Kapan kejadian itu sebetulnya? Ya, kejadiannya itu terjadi di Kamis malam sekitar pukul 9 malam. Memang korban ini tidak mengalami luka yang parah ataupun asal, hanya saja tangannya sedikit yang terkena sabetan oleh para pelaku ini Kak. Dan sudah mendapatkan 2 jahitan saja dan sudah sempat dirawat inap begitu. Fian, apakah dengan beredarnya video ini, klarifikasi dari korban, apalagi ini video ini di apa ya, di apa namanya, disponsori lah ya oleh pihak kepolisian ya, dan di polisi juga ini pembuat pernyataannya. Apakah dengan demikian polisi menghentikan kasus tersebut, tidak ada upaya untuk penelusuran lebih lanjut? Ya, terkait kasus ini memang si mahasiswa ini pun tidak ada membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian ini tidak bisa melanjutkan proses hukum Kak, karena si korban ini juga tidak keberatan, karena yang membacanya itu merupakan komplotan geng motor yang merupakan musuh dari kelompok geng motor dia Kak, karena si korban ini juga merupakan anggota dari geng motor ya. Kemudian Alfiansa, terkait dengan keberadaan geng motor yang tentu saja meresahkan ya, ini walaupun sesama sesama geng motor yang menjadi korban, tetapi sebetulnya keberadaannya juga bisa mengancam kita semua ya Truli ya, karena kan geng motor ini sekarang ini sudah sangat negatif ya. Image dan tindakannya memang seperti itu, kerap melakukan kriminalitas, penganiayaan, kemudian juga bahkan geng motor kadang menjadi pelaku begal juga gitu ya Truli ya. Kira-kira bagaimana terkait dengan keberadaan geng motor ini yang makin makin meresahkan dan menunjukkan eksistensinya begitu ya. Kira-kira bagaimana pihak kepolisian menanggapinya, Alfiansa? Ya, terkait arahnya si geng motor yang tidak meresahkan
khususnya Kota Medan. Memang kemarin polisi sudah mencatat itu ada 140 pelaku kejahatan jalanan, itu terdiri dari pelaku begal dan juga geng motor. Kalau polisi bersama dengan pemerintah Kota Medan dan juga Kodim Medan itu sudah sepakat bahwasanya mereka ini akan melakukan penyekatan begitu di lokasi-lokasi rawan geng motor begitu. Dan karena polisi akan nantinya akan melakukan razia terhadap remaja yang terindikasi geng motor ataupun pelaku begal. Jika tertangkap mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Langkah itu dilakukan oleh polisi dan juga pemerintah Kota Medan untuk antisipasi tindakan kriminal di jalan, kan begitu kan. Iya, kalau MMTC ini apakah memang selama ini terindikasi sebagai salah satu kawasan yang rawan dengan geng motor, Alfiansah? Kemudian apa yang dilakukan polisi terkait hal ini? Ya, memang kalau berbicara geng motor ini tidak hanya di MMTC saja, Kak. Karena hampir di seluruh wilayah Kota Medan ini sangat rawan dan sering terjadi aksi geng motor. Makanya polisi dan pemerintah Kota Medan itu berencana akan melakukan penyekatan di beberapa titik lokasi yang disinyalir itu rawan geng motor, termasuk di kawasan Persetuan dan juga Kampung ini, Kak. Begitu, Kak. Iya, kemudian ini Alfiansa, ini di jam 9 ya? Kejadiannya Kan 9 malam. jam 9. Artinya kan belum terlalu larut juga ya? Atau sekarang ini geng motor sudah semakin memperluas jam operasional ya, Trul ya? Kalau selama ini barangkali dini hari atau tengah malam, ini sudah jam 9 pun sudah Masih tetap beroperasi ya? Sudah melakukan aksi gitu ya. Apakah ini juga sebuah indikasi ya, sebuah menunjukkan kalau geng motor ini semakin eksis dan upaya-upaya polisi selama ini untuk menghentikan aksi-aksi geng motor sepertinya masih belum maksimal, Fian? Ya, memang kejadian malam ini sebelumnya sudah terlibat perselisihan, Kak, antara geng motor kelompok dia dan juga geng motor pelaku ini. Sehingga waktu itu dia tuh dikejar oleh 3 orang geng motor dan pelisihan gitu. Nah, saat itulah dia ini penyelesai dengan tindakan dia tersangka. Terkait kejadian itu memang antar geng motor, Kak, sama geng motor, Kak, dan 2 kelompok geng motor yang berbeda, Kak, gitu, Kak. Ya, itu perselisihannya di hari yang sama atau di hari yang berbeda, Fian? Ya, menurut keterangan polisi memang sudah berbuntut panjang, Kak, antara geng motor si korban ini dan geng motor si pelaku ini, Kak. Sehingga dilakukan kelompok geng motor musuhnya ini mencari kelompok geng motor dari si korban ini, sehingga mereka itu pun bercekcok dan sempat dilukai oleh geng motor lainnya juga. Ya, apapun ceritanya, walaupun itu perselisihan antar geng motor ya, Trul ya, tetapi kita sebagai masyarakat umum tentu juga khawatir ya, resah juga gitu. Apalagi kita yang punya anak-anak remaja gitu ya, yang mungkin suatu ketika dibutuhkan untuk keluar ya, Trul, bisa jadi salah sasaran atau segala macam. Yang pasti mengkhawatirkan lah ya geng motor ini. Betul. Baik, Fian. Ya, terima kasih, cukup itu saja. Oke, Mudah-mudahan polisi bisa mengambil langkah tegas untuk meminimalisir aksi-aksi pembegalan. Ini memang kan alasannya selalu ini perselisihan antar geng motor. Tetapi kan kita sebagai masyarakat sangat berpotensi menjadi korban juga gitu. Betul ya. sekali. Oke, Fian, terima kasih laporannya. Masih ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Baik, selamat sore. Iya, selamat sore. Baik, selanjutnya Tribuners, kita lanjut ke berita kedua. Ini merek apa ya? Ya, berita kedua adalah apa? Ya, aksi heroik ibu-ibu di Desa Silau Timur, Kecamatan Buntu Pandai, Kabupaten Asahan dalam menggeruduk lapak perjudian yang dekat dengan permukiman mereka itu viral di media sosial. Tak hanya satu lokasi, ibu-ibu ini juga melakukan penggerebekan di 3 lokasi lain. Hasilnya 5 mesin judi dirusak dan langsung diangkat ke dalam truk kol diesel untuk diserahkan ke Mapolres Asahan. Nah, seorang anggota perwiritan, Nur Hayani, mengaku aksi tersebut merupakan sebuah luapan kekesalan mereka selama beberapa bulan terakhir ya.
Mereka menyebut bahwa aksi judi ini merupakan penyakit masyarakat yang sangat merugikan kelompok ibu-ibu karena anak dan suami mereka kerap lupa pulang semenjak adanya mesin judi di desa mereka. Sementara itu, Kepala Desa Sesilau Timur, Wartiman, mengaku 5 mesin judi tersebut diangkat ibu-ibu dari 3 lokasi yang berbeda-beda. Dikatakan Wartiman, aksi ibu-ibu ini sudah lama direncanakan dan sempat beberapa warga yang datang ke rumahnya untuk meminta solusi kepada dirinya. Pasalnya banyak warga yang mengeluh karena kehadiran mesin judi tersebut. Nah, seperti apa video dari aksi ibu-ibu ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ayo Bu, cepat, lap ini, Amet ya Bu, ada angkrang. Ya nggak apa-apa. 1, 2, 3, hancurkan! Hancurkan judi godok-godok. Ya biar bangun datang itu Lemiti. Ya biar loh, nggak apa-apa. Itu Lemiti Bu. Ini bisa dihentikan tidak? Tutup ini perjudian. Tutup. Betul. Stop judi godok-godok. Baca. Kalau diulang lagi, kita bakar. Ini dia. Baca ini ya. Nggak pada mengejar lagi bacanya kan? Iku mangun. Iya Bu. Iya, buka. Masih banyak. Ngambil nggak dikunci aku. Gimana lama lo? Ramai ki lo? Lila nggak enak Ngomongnya mau bawa iki mau dikasih nyakal kunci. Bawa iki mau ngomong dikasih nyakal kunci. Kenapa ditutup? Ditutup aja pala dem ini lo. Nah, nggak perlu ngajak deh. Kita hancur. Betul. Ya yang Om. Om, kalau ini nggak ditutup Om, merajalela semua. Bini nggak makan, anak sekolah nggak membayar ke sekolah. Kasih nyakal kunci. Apa perlu kan hancur ke? Bu nggak enak lo bu. Bawa iki mau jalan kunci. Hancur ke? Ayo, 1, 2, 3. Kami harus permisi kan bawa iki. Di titik gambang Ti. Jadi punya siapa? Ngomong di sapi api lo ini. Peringatan lo sampai api balik. Kata mama korban. Kita perceraian yang bodoh gara-gara jadi godok-godok. Mesti lo. Ini korban ini. Udah wak telepon tadi kayu nih tapi tinggi. Tentang ini tadi ya, demo tadi. Ya, ini emosi yang sudah tertahan selama ini. Inilah kami keluarkan, inilah kami luapkan. Kebetulan ada juga yang ibu-ibu dari perwiritan ngomong bahwasanya ibu-ibu perwiritan dan ibu-ibu PKK kok nggak ada gebrakan untuk membasmi judi godok-godok ini, seakan-akan kayak dibiarkan. Itu menjadi motivasi buat kami. Jadi dengan itu, dengan adanya itu kami semangat Pak untuk menghancurkan perjudian ini, menghapuskan perjudian ini dari Desa Sesilau Timur. Ya Pak ya, dari Desa Sesilau Timur biar bersih tanpa ada perjudian. Kasihan loh Pak anak istrinya Pak. Kenapa Bu? Kenapa harus dimusnahkan itu? Ya meresahkan sekali Pak, terutama untuk kami para istri. Utamanya untuk para istri dan para ibu. Ya kalau suaminya nggak ada di situ, anaknya Pak. Namanya kayak kami punya anak lajang. Ya kan, ibu ini punya anak lajang. Jadi uang habis di situ aja Bu? Uang habis di situ Pak. Aksi emak-emak tadi ini dia demo untuk mengangkat dari judi godok-godok tadi, yang kebetulan saya tadi jam 8 saya ke kantor kepala desa dan kebetulan saya melayat dan saya diberitahu oleh Ibu Kades bahwasanya udah banyak berkumpul di rumah itu ibu-ibu perwiritan dan ibu PKK untuk bergerak untuk menghancurkan dan mengusir daripada judi godok-godok. Ada berapa mesin Pak yang dibawa? Oke, baik. Itu tadi Iya, aksi heroik dari para emak-emak, the power of emak-emak Iya, ya. dan namanya lucu ya, mesin godok-godok. Ya, godok-godok sekilas mirip nama makanan. Iya. Yang terbuat dari tepung kanji. Kok tepung kanji? Ya pasti Pisang. makanan itu ya, makanan yang digoreng ya. Tapi saya salut sama ibu-ibu ini ya, Betul. semangatnya luar biasa. Tapi kita dengarkan dulu ya Dan keterangan sudah kayak dari, mau berorasi tadi ya, ya. mereka sepertinya mantan apa ya? Aktivis demo. mahasiswa dulu. Sudah biasa. Iya. Iya, gimana? Iya, dengan Alif ini ya, reporter Tribun Medan.
Ya, selamat sore Kak Esti, selamat sore Bang Truli, selamat sore Medan. Ya, ada berapa mesin judi yang berhasil disingkirkan oleh ibu-ibu tadi ya? Sempat apa tidak itu tadi sepertinya belum terbuka Belum ya? terbuka ya, belum Gimana, terbukti Alif, gitu ya, tadi belum bisa aksinya? dibobol. Ya, terima kasih Bang Truli, terima kasih Kak Esti. Sebenarnya kejadian itu semalam di mana sekitar pukul 10 pagi ibu-ibu yang tergabung dari ibu-ibu PKK dan juga ibu-ibu perwiritan merazia tempat lokasi judi yang kita biasa umumnya tembak ikan Kak gitu. Namun menurut warga bahasa di kampung tersebut namanya judi godok-godok. Nah, ibu-ibu tersebut menggerebek 3 lokasi di mana terdapat di Dusun 1B, 2B, dan Dusun 4. Dari penggerebekan tersebut, ibu-ibu berhasil mengangkat 5 mesin judi dari lokasi dan langsung diangkat ke dalam truk dan dibawa ke Mapolres Asahan Kak. Iya. Kemudian ini ada di 3 titik ya, apakah ini pemiliknya orang yang sama, Alif? Ya, informasi dari yang saya dapat di kepala desa Kak, ini dari 2 orang yang berbeda Kak. Namun memang mereka informasinya bekerja sama Kak dan bersaling koordinasi gitu Kak. Pemiliknya sendiri apakah warga setempat atau mungkin pendatang? Ya, informasi yang kami dapat Kak, ini mesin judi ini dari pendatang Kak yang memang sengaja dimasukkan ke desa-desa karena di kota kerap dilakukan operasi oleh Polres Asahan sehingga mereka masuk ke desa agar jauh dari jangkauan Polres Asahan Kak gitu Kak. Kemudian ini pendatang ya tadi informasinya ya. Ini rumah-rumah yang untuk tempat perjudian ini apakah dihuni atau rumah yang memang hanya digunakan untuk operasional judi itu tadi, Alif? Ya Kak, ini seperti warung Kak, terbangun dari papan-papan gitu Kak dan tepas. Ini dibangun sudah sekitar menurut keterangan warga ada 2 bulan Kak. Nah, ini pun begitu ada judi ini baru dibangun gitu Kak. Baru dibangun dan iya. sepertinya bangunannya bangunan darurat saja Darurat ya. Jadi ini memang untuk ya menguji barangkali kalau Iya. misalnya eksis diterima masyarakat, lanjutlah ini Betul. praktek judi ini gitu. Mungkin seperti itu ya, Alif ya. Terus kemudian Ya Kak, benar Kak. untuk pemilik sendiri, Alif Sudah memang diketahui tidak ya? dapat dijumpai ya sama ibu-ibu tadi ya. Yang Untuk pemilik sendiri Kak, memang belum ada jumpa ibu-ibu. Cuman tadi yang menjaga Kak, itu Kak, yang laki-laki tadi dalam video itu orang suruhan gitu Kak untuk menjaga lokasi judi tersebut gitu Kak. Namun saya konfirmasi ke Polres, katanya memang pemilik ini sudah diidentifikasi Kak, memang orang di luar dari warung tersebut. Maksud Warga. saya Daerah. kampung tersebut gitu Kak. ya dia memang orang yang mungkin sekedar meletakkan aset judinya di situ ya. Sebagai salah satu usaha ilegal ya. Kemudian Alif, bagaimana tanggapan pihak kepolisian terkait aksi dari ibu-ibu ini? Ya Kak, aksi kepolisian mengaku Kak, memang kalau memang ada nanti di kampung salah satu kampung gitu ada lokasi judi, memang seharusnya dilakukan seperti ini karena terkadang polisi tidak memantau sampai jauh ke sana Kak gitu Kak. Biasanya polisi sekitar kota itu memang sudah bersih Kak untuk lokasi perjudian. Namun di daerah-daerah kampung seperti kayak Sesilau ini kan termasuk yang jauh Kak, itu lokasinya sekitar ada 2 km dari kota. Jadi tidak terpantau oleh Polres Kak gitu. Maka polisi berharap aksi ibu-ibu ini yang membantu pihak kepolisian gitu Kak. Apakah ada upaya dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi, mencari atau melanjutkan kasus ini sampai ditemukannya pemilik atau ya sudah tidak operasional lagi, sudah selesai sampai di situ begitu? Kira-kira ada tanggapan seperti apa dari pihak kepolisian? Ya tadi Kak sudah saya konfirmasi, mereka mengaku saat ini sedang ditangani dan juga masih mencari pelakunya Kak. Identifikasi si pemilik ini sudah dipegang oleh pihak polisi, nggak tinggal menjemput saja Kak gitu Kak. Oh begitu. Kemudian gimana soal ibu-ibu tadi, kira-kira setelah apakah ada komunikasi antara pihak kepolisian dengan ibu-ibu yang melakukan aksi? Dan bagaimana tanggapan ibu-ibu tadi? Ya Kak, untuk ibu-ibu ini Kak sebelum melakukan aksi tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak polisi Kak. Di mana saat itu ibu-ibu ini sudah berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas Kak. Makanya saat begitu dapat barang tersebut langsung dibawa ke Polres Asahan Kak.
gitu Oh, Pak. artinya memang aksi ibu-ibu ini didukung lah ya pihak kepolisian ya. Sebelum melakukan aksi ini sudah ada dapat support dari pihak kepolisian. Seperti itu ya, Liv ya. Iya. Iya Kak, benar Kak. Oke, Truli, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik, itu saja. Iya, Ya. tapi memang kalau seperti ini ibu-ibunya ya kompak, kemudian barangkali di kampung-kampung tidak ada lagi yang namanya judi-judi godok-godok seperti ini ya. Betul Truli, ya. sekali. Kalau di kota ya seharusnya itu tidak menjadi tugas dan kewenangan dari pihak kepolisian. Ya. Karena kan pihak kepolisian kan tidak bisa memantau sampai sejauh ya, sejauh mata memandang. Pengakuan pihak kepolisian tadi seperti itu ya. Iya. Baik, Truli, itu Ya, saja baik, terima kasih. Terima kasih Alif untuk laporannya. Ya, terima kasih Bang Rudi. Terima kasih. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, Truli. Ya. Oke, silakan Kak, kita lanjutkan ke berita terakhir. Baik, Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir. Ini terkait dengan pembangunan gedung 2 lantai yang rencananya akan dijadikan sebagai kantor Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai yang ternyata mengalami kerusakan. Gedungnya dibangun sekitar bulan Agustus 2022 itu menelan biaya 3,4 miliar rupiah yang dikerjakan oleh CV Rezeki Syahira. Pantauan Tribun, gedung baru yang selesai beberapa bulan lalu sudah banyak yang rusak. Kerusakan terlihat hampir di seluruh bagian dinding yang tampak retak-retak, baik pada bagian lantai 1 dan lantai 2 gedung yang terletak di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Terlihat beberapa dinding yang retak sepanjang beberapa meter. Dinding yang retak juga banyak ditemui pada luar gedung bercat putih itu. Selain asbes bangunan yang juga tampak menganga dan menghitam disebabkan rembesan air hujan. Sekretaris Dinas PUPR Wahyu Umara menyebutkan telah mendapatkan informasi terkait bangunan gedung Satpol PP yang rusak sebelum digunakan. Wahyu mengatakan bangunan gedung tersebut juga sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berdasarkan audit BPK tersebut ditemukan adanya kelebihan bayar atas pembangunan gedung tersebut. Audit BPK itu pun telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Wahyu mengatakan Dinas PUPR dia akan meminta agar pihak kontraktor segera memperbaiki bagian gedung yang rusak. Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Jul Hasman mengaku telah mendapatkan adanya laporan terkait kerusakan gedung itu. Dia hanya mengetahui jika kontraktor dikenakan denda karena telat melakukan pengerjaan. Kendati demikian, politisi Nasdem itu meminta perbaikan gedung Satpol PP yang belum diresmikan itu agar segera dilakukan oleh pemenang tender. Dia itu tadi terkait gedung rusak sebelum digunakan. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Oke, itu tadi tayangan dari gedung Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, sekilas tadi kita lihat memang kondisinya cukup ini ya, sesuai dengan narasi tadi ya. Bangunannya sudah mulai retak ya, padahal masih nempel tuh stiker-stiker di ini. Stiker ya, menunjukkan kalau itu gedung baru gitu ya. Stiker di ini aluminium, dinding aluminiumnya tadi ya. Iya. Nah, untuk melihat untuk mengetahui seperti apa ini proses yang terjadi, mari kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah. Selamat sore Anugrah.
Selamat sore Kak Yeti dan Bang Truli. Oke, nah apa tanggapan dari pihak ini ya, Pemkab Serdang Bedage ataupun pihak terkait terhadap ini ya, temuan BPK terhadap keberadaan bangunan ini? Nah baik Bang Truli dan Kak Yeti, memang kondisi tadi seperti yang dilihat ya di dalam gambar itu adalah gedung Satpol yang rencananya akan dihibahkan ke Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai. Gedung itu memang baru dibangun, yaitu sejak tahun 2002 lalu, itu sekitar bulan Agustus, dan baru selesai diperkirakan pada bulan Februari kemarin, karena memang rencananya gedung itu selesai di akhir Desember, namun kemarin ada ketelatan atau kemunduran jadwal pengerjaan yang kemudian kemarin juga sudah dijelaskan di dalam narasi berita tadi. Kontraktor itu dari CV Rezeki Sahira itu juga mendapatkan mendapatkan denda dari dinas atau pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Nah tadi memang setelah ditinjau itu adalah gedung yang belum diresmikan dan sebenarnya akan segera diserahkan kepada Satpol PP. Namun karena kondisinya seperti itu, tadi Sekretaris Dinas PUPR yaitu Wahyu Umara tadi di konfirmasi Tribun, dia membenarkan kalau ternyata mereka sudah mengetahui tentang kerusakan di beberapa dinding, kemudian juga ada asbes atau plafon yang sudah kondisinya rusak tadi. Tadi Wahyu menyampaikan ternyata kondisi itu sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan dia menyebutkan kalau terjadi kelebihan pembayaran sesuai dengan pagu anggaran, yaitu sekitar 3,4 miliar, dan itu yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, di mana kontraktor akan disuruh untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke Dinas PUPR. Begitu Bang Truli. Kemudian Anugrah, ini sepertinya cukup serius ya masalahnya ini ya, dari kelebihan bayar, kemudian kondisi gedung juga seperti ini. Apakah BPK juga melihat proses tender mungkin ada bermasalah? Apakah kadang-kadang ini orang dekat dari oknum-oknum di pemerintahan kabupaten seperti itu? Apakah ada indikasi seperti itu, Anugrah? Nah tadi memang Wahyu tidak menyebut secara spesifik ya berapa nilai anggaran yang kemudian dikembalikan, karena memang ada disebutkan tadi kelebihan pembayaran. Tadi memang Wahyu tidak memberikan informasi rinci mengenai hal tersebut, karena dia memang hanya menyatakan kalau sudah ada audit BPK terkait hal tersebut. Namun memang tadi seperti yang ditanyakan oleh Kak Yeti tadi mengenai bagaimana proses tender ini, apakah kemungkinan ini dibuat atau dikerjakan oleh orang-orang terdekat. Mungkin sampai sejauh ini belum ada informasi seperti hal itu Kak Yeti, namun ada memang selentingan kalau pengerjaan proyek itu memang ada oknum terdekat ya. Kemarin awalnya itu disebutkan oleh beberapa informasi yang kita terima itu dikerjakan oleh anggota DPR, kemudian juga ada yang menyebutkan kalau itu dikerjakan oleh salah satu anggota partai politik yang ada di sini ya Kak. Nah karena kita ketahui juga di Kabupaten Serdang Bedagai ini hampir seluruh fraksi atau partai politik itu memang menjadi pendukung kemenangan bagi bupati yang saat ini menjabat, begitu Kak Yeti. Iya, Anugrah, kalau misalnya ini sudah seperti ini kejadiannya ya, apakah selanjutnya ini ya kemudian diperkuat lagi dengan temuan BPK, apakah ini kasus ini bisa dijadikan sebagai laporan sampai ke tindak pidana, proses hukum segala macam, atau cukup kontraktor membayar ganti rugi seperti itu? Bagaimana Anugrah? Nah sebenarnya bisa saja ya Kak kasus ini, karena ini memang sudah menjadi tadi juga Wahyu menyebut kalau ada temuan BPK yang menyebutkan ini kelebihan pembayaran. Sebenarnya kelebihan pembayaran itu bisa terjadi karena memang hasil audit yang dilakukan BPK itu terhadap bangunan atau nilai bangunan yang sudah dikerjakan itu bisa saja tidak sesuai dengan pagu anggaran setelah dihitung biaya yang ditaksir dalam pembangunan proyek tersebut. Dan ini memang mengindikasi memang pengerjaan tidak sesuai dengan spesifik hingga akhirnya terjadi pemulangan atau
kontraktor harus memulangkan anggaran yang sudah digunakan karena tidak sesuai dengan pagu anggaran yaitu 3,4 miliar. Namun sejauh ini KIT belum ada informasi terkait apakah nanti ini akan menjadi dibawa ke ranah hukum ya, karena di sini memang ada kejaksaan dan kepolisian yang nanti mungkin bisa saya tindak lanjuti apakah ini nanti menjadi atensi bagi APH ya untuk menindaklanjuti dari adanya temuan awal ini gedung-gedung yang belum diselesai atau baru selesai digunakan namun kondisinya sudah rusak begitu KIT. Ya, ini temuan BPK ini apakah tidak secara otomatis mengindikasikan ada tindakan korupsi gitu? Belum bisa sampai sejauh itu barangkali ya saat ini ya? Belum KIT, namun yang dipastikan adalah tidak sesuai dengan pagu anggaran. Kemudian setelah dihitung, karena memang bangunan sudah selesai, jadi BPK sudah melakukan penghitungan atau audit bagaimana nilai tender dengan kondisi bangunan yang sudah dikerjakan, apakah ini kemudian sesuai dengan best spec ya, karena memang ada rancangan RAB-nya ya, rancangan anggaran pembangunan dari pekerjaan yang biasanya itu dilakukan oleh BPK. Namun sampai sejauh ini belum menjadi kerana hukum ya, karena memang belum adanya laporan atau adanya tindak lanjut dari APH begitu KIT. Kalau BPK sendiri apakah punya catatan terkait dengan rekam jejak dari CV yang memenangkan tender ini, Anugrah? Nah, informasi sampai sejauh ini belum ada terkait hal itu ya Kak. Tadi Wahyu hanya menyampaikan ada catatan mengenai pengerjaan ini, di mana kemarin selain kondisinya sudah rusak juga kemarin sempat molor ya pengerjaannya, yang kemudian pihak kontraktor kemudian dikenakan biaya 1% dari nilai pagu, jadi sekitar 3,4 juta per satu hari yang kemarin itu dikenakan oleh Dinas PUPR karena harusnya selesai di tahun 2022 di akhir Desember, kemudian pengerjaan ini selesai di sekitar di bulan Februari Kak. Iya, Anugrah, kira-kira kalau untuk Satpol PP sendiri, ini kan kantor baru Satpol PP ya, selama ini bagaimana, di mana mereka berkantor, Anugrah? Nah, memang kantor Satpol PP di sini memang kondisinya sangat kecil ya Kak, karena memang mereka saat ini berkantor di dekat kantor bupati memang, namun mereka ditinggal atau di sebuah ruko Kak, begitu. Jadi mereka kantor Satpol PP Kabupaten Sedang Bedagai hari ini ditinggal sekretariatnya itu di ruko, sementara untuk kan seperti Satpol PP kan ada ada mobil itu ada memang di samping gedung itu, di gedung Satpol PP yang kemudian ada lapangan yang di situ, yang kemudian beberapa peralatan Satpol PP seperti gedung seperti mobil, terus ada truk cold diesel itu yang kemudian diletakkan di sana. Memang kondisi kantor Satpol PP hari ini memang sangat kecil, sehingga kemarin itu yang membuat gedung ini dibangun agar lebih memaksimalkan kerja-kerja Satpol PP, sehingga nanti selain bekerja di kantor tersebut ada juga beberapa mobil dan yang lain-lain akan bisa ditaruh di gedung yang baru ini, begitu Kak. Artinya memang ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak begitu ya bagi Satpol PP ya? Benar Kak. Ya. Baik, Truli ada lagi cukup, yang mau itu ditanyakan? saja. Ya, mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya ya. Ini sayang loh, baru selesai dibangun kok udah restorasi. Dan nilainya bukan main-main ya, iya. 3,4 miliar itu. Memang lah kalau besar, dan itu anggaran uang rakyat yang digunakan. Betul sekali. Memang lah kalau titik-titik ini bangun proyek parah ya. Titik-titik ya gitu. Kadang-kadang statement Truli ini bias dan jauh dan memancing orang untuk ya. Oke, sensor. Tanya dulu. Kira-kira tahu nggak titik-titik yang dimaksud Bang Truli itu apa? Oke, jangan diperpanjang. Nanti lewat apa? Ya. Lewat nanti tukang bakso. Terima kasih Anugrah laporannya. Tetap semangat Terima kasih. Ya. Siap, sama-sama. Selamat sore Bang Truli dan Kayati. Oke. Ya, baik. Nah, baik itu tadi ya Tribuners. Iya, tadi gedung Satpol PP menutup pertemuan kita di hari Jumat ini ya. Dan semoga ini memang menjadi catatan juga ya, bukan hanya bagi Tribuners tapi bagi para penyelenggara negara ya, bagaimana ini supaya bisa diselesaikan lah gitu. Karena dan harapan kita bersungguh-sungguh ya. Iya, bersungguh-sungguh, baik itu penyelenggaranya maupun ini pihak-pihak ketiga yang menjadi pelaksana proyek ya.
Ini kan kebutuhannya sudah mendesak ya. Satpol PP memang membutuhkan sebuah gedung yang representatif lah untuk aktivitas dan kerja-kerjanya. Oke. Tapi Satpol PP ini Sebenarnya jadi lebih banyak musuh pedagang ya. Iya, pedagang kaki lima. Dan Pedagang enggak cuma pedagang sih. Nanti kan kalau ada iya, apa juga berbagai macam aktivitas yang di luar kendali ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya merindukan ini Satpol PP ini bisa melibas semua yang jualan di trotoar sebenarnya ya. Karena mengganggu Jadi, ya. Mengganggu gitu ya. Sebetulnya di satu Pejalan sisi kaki. sih. Ya. Tapi memang dari dulu persoalan kaki lima ini agak susah untuk diselesaikan secara tuntas ya. Siap. Ya. Tumbuh satu, mati satu tumbuh seribu. Di basmi satu Datang lagi pindah, mereka pindah ke tempat yang lain. Ada lagunya itu bunga trotoar. Baik, terima kasih Tribuners untuk atensinya di program kita Selamat Sore Medan. Saya Tiwa Yuni undur diri dan rekan saya Truly Okto, kita bertemu kembali minggu depan. Sampai jumpa dan selamat sore. Bye bye.